Ludah kalau ditelan itu tidak membatalkan kepada puasa dengan syarat. Kalian belum sempat nulis ya. Dengan syarat. Yang pertama, ludah sendiri, bukan ludah orang. Ludah sendiri. Maaf misalnya, ketika ada suami istri misalnya berciuman, nah ludahnya masuk. Itu kan ludah orang, bukan ludah sendiri. Batal. Kemudian yang kedua, ludah tersebut di tempatnya. Ludah tersebut di tempatnya. Syarat kedua. Kalau yang jijian tahan dulu ya, karena ini adalah ilmu. Dengerin aja. Kalau nggak tutup kuping. Nah, yang kedua, ludah tersebut di tempatnya, masih di tempatnya, belum keluar dari tempatnya. Oh, kelapatnya ini nih yang keluar ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, ludahnya masih murni. Masih murni. Artinya belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Gitu. Makanya ketika sahur kemudian sudah masuk imsak, nah itu imsak itu artinya menahan. Artinya ketika ada orang yang masih makan atau ngopi atau musuh dan sebagainya, ketika imsak, ada imsak, tahan, bebersih mulut gitu. Tapi kalaupun masih makan ataupun minum di waktu imsak, tentu itu tidak membatalkan kepada puasa, karena imsak itu belum masuk kepada waktu subuh. Itu hanya warning saja. Kalau di lampu merah warna lampu apa? Hah? Sebelum merah apa? Kuning, lampu kuning. Jadi hati-hati sebentar lagi masuk waktu subuh. Yang tadinya makan baru habis setengah piring imsak, hati-hati. Kalau masih yang ada di mulut ya telan karena masih imsak, berarti siap-siap. Nah, lebih baik gunakan itu untuk bebersih mulut, sikat gigi, ya, jahil kayak gitu, sampai bersih. Nah, kemudian setelah sikat gigi, kumur-kumurnya sampai bersih. Karena memang masih imsak gitu ya, belum masuk subuh. Ambil air, kemudian kumur-kumur, buang. Nah, minum air lagi, gitu. Jadi dipastikan mulut ini bersih. Ini mah baru minum kopi salegut, Allahu Akbar. Karena kelas surut lagi. Memang air kopinya sudah masuk ke tenggorokan, tapi masih menyisakan di dalam mulut itu kan masih menyisakan rasa itu yang diminum. Maka dia bercampur dengan ludah. Ketika ada ludah ditelan, kopi masih kerasa kopi, itu bisa membatalkan. Sama dengan muntah misalnya. Muntah itu dengan sengaja membatalkan kepada puasa. Colok-colok, dengan sengaja itu colok-colok, ongkek, batal puasanya. Gimana kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja nggak batal. Mual, lagi sakit, ongkek. Meskipun hanya sekedar air yang keluar itu. Air yang berwarna. Nah, muntah itu najis nggak? Najis nggak? Najis. Berarti ketika kita muntah, berarti menyisakan najis di mulut ini. Kalau tidak dibersihkan, berarti mulut masih najis. Puasanya batal nggak? Nggak batal kalau tidak sengaja. Tapi di mulutnya masih menyisakan najis. Kemudian si najis ini, si bekas muntahan ini bercampur dengan ludah. Ketika nelan ludah, nelan bekas muntah, bisa batal, Mas. Gitu ya. Jadi pertama syaratnya ludah sendiri, kemudian masih di tempatnya, yang ketiga belum bercampur. Lagi, lubang pertama adalah mulut, yang dimaksud adalah sesuatu itu ditelan, kecuali ludah dengan syarat 3. 1, ludah sendiri. 2, ludah masih di tempatnya. Yang ketiga belum bercampur. Tiga-tiganya harus memenuhi syarat itu.
Meskipun ludahnya ludah sendiri, tapi ludahnya sudah tidak di tempatnya, sudah di gelas misalkan, di kulkas. Meskipun itu ludah sendiri, tapi nomor 2 tidak memenuhi syarat, ya batal.